Begitu juga dengan kehidupan kita ini, ya. Karena sejatinya hidup ini adalah perjalanan. Kebanyakan orang yang sudah meninggal, ya, itu menginginkan hidup kembali. Nah, inilah yang dinamakan dunia ini hanya permainan, dunia hanya tipu-tipu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Usaha Sak Mampu nih. Gimana kabar teman-teman semua? Saya doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik-baik saja. Adapun jika ada yang sakit, saya doakan semoga penyakitnya seperti kata Allah Subhanahu wa taala dan diberikan sembuhan seperti sedia kala. Amin. Mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kalau kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah dan benar-benar diakui sebagai umatnya. Amin. Dalam video kali ini saya ingin membahas kembali tentang mahfuzat. Ya, ini mahfuzat ke 33 ya. Namun sebelum menuju ke pembahasan, kita ikuti yang satu ini. Halo guys, jangan lupa subscribe, cepetan, lupa dipencet mana merah duluan, subscribe, gratis, tidak bayar, oke. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi, ini mahfuzat yang ke-33 ya. Dan masih banyak lagi ya ini mahfuzat yang selanjutnya. Makanya sebelum kalian harus mengikuti ya semua isi mahfuzat ini. Jadi yang belum subscribe, ayo segera subscribe agar tidak ketinggalan di video yang sudah kami buat seperti itu. Oke ya, jadi mahfuzat kali ini adalah mahfuzatnya man arafa bu'das safari ista'adda. Man arafa bu'das safari ista'adda, yang artinya adalah barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan maka bersiap-siaplah ia. Ya, man arafa bu'das safari ista'adda, barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan bersiap-siaplah ia. Jadi apabila kita ingin bepergian begitu ya, entah pergi kemanapun itu, ke satu tempat pastinya, kalau kalian pasti sudah tahu ya jauhnya perjalanan ya, perjalanan ini butuh berapa jam atau mungkin bahkan butuh berapa hari gitu misalnya. Kalau sudah tahu kalian lamanya perjalanan, pasti kalian akan menyiapkan bekalnya, menyiapkan persiapannya seperti itu. Saya akan perjalanan menuju satu tempat ya selama 10 jam begitu ya. Kalian persiapkan bekalnya. Apa diantaranya? Ongkos sudah pasti, ongkos untuk naik ya. Untuk naik apa? Kalau naik bis berarti ongkos bis ya kan. Kalau kalian naik mobil berarti ya siapkan untuk membeli bahan bakarnya. Nah, kemudian siapkan juga nanti uang untuk membeli makanannya di perjalanan begitu. Kemudian disiapkan lagi bekal untuk pulang, baik itu ya bekal oleh-oleh ataupun mungkin perjalanan pulangnya ini bagaimana, mau naik apa ya kan, apakah naik bis kembali ataukah bagaimana. Jadi harus dipersiapkan. Kemudian tujuannya pergi suatu tempat itu untuk apa kan begitu. Kalau untuk rekreasi misalnya, waktu liburan rekreasi ya kan, untuk jalan-jalan begitu ya disiapkan nanti tiket masuknya berapa ya kan, kemudian makannya di sana ini habis berapa
yaitu kalian sendiri yang bisa menentukan. Makanya siapa yang tahu jauhnya perjalanan maka akan bersiap-siap. Nah, kalau nggak siap-siap apa yang terjadi? Ya kebingungan nanti, ya kebingungan. Udah tahu perjalanan jauh, ya kan? Butuh ongkos misalnya 500.000, tapi yang kalian punya hanya 200.000 gitu. Ya, nanti ketika sudah habis 200.000, ya kalian mau bagaimana? Pasti akan kesusahan nanti di sananya, akan kesusahan. Harus nyari nyari pinjaman atau nyari ya nggak tahu lah bagaimana ya, karena kurang persiapannya. Begitu juga dengan kehidupan kita ini ya, karena sejatinya hidup ini adalah perjalanan. Hidup ini perjalanan, kan begitu. Kita ini kan ibarat berjalan dari alam rahim begitu ya, alam kandungan ibu ya. Kemudian kita lahir di dunia yang sekarang kita alami, sekarang kita jalani. Ini alam dunia, ya kan? Habis dari sini nanti kita menuju ke alam kubur, ya kan? Di alam kubur, nah, dipersiapkan. Nanti di alam kubur itu ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu sampai datang hari kiamat. Kemudian nanti di situ ada yaumul hisab, ya kan? Hari perhitungan. Nah, disitulah nanti nasib kita nanti ditentukan di situ. Jadi disidang, kan begitu. Disidang apakah amal kita ini banyak amal baik atau sebaliknya banyak amal buruknya, kan begitu. Kan kita sudah tahu sendiri kalau banyak amal baiknya akan masuk ke surga. Jika ada banyak amal buruknya atau banyak amal dosanya begitu, maka akan masuk ke neraka. Dan semua itu ditentukan di alam sekarang ini, di alam dunia. Nah, jadi nasib kita nanti ya di akhirat nanti ini ditentukan pada saat sekarang ini, ya kan, di dunia ini. Nah, makanya ayo kita persiapkan sekarang bekal kita menuju ke alam akhirat nanti, ya kan. Ya, kita udah tahu ini perjalanannya. Habis dari sini nanti kita meninggal masuk alam kubur, ya kan. Kita menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir gitu kan, sampai nanti datang hari kiamat kita dibangkitkan lagi. Dari situ nanti di persidangan itu nanti kita dihisab gitu kan, dihitung amal kita selama kita hidup di dunia. Makanya kita persiapkanlah sekarang. Jadi kesempatan kalian kita masih hidup semua ini kita gunakan untuk berbuat atau beramal kebaikan. Kita masih hidup di dunia ya. Karena kalau sudah kita wafat, kita sudah meninggal begitu ya, itu sudah nggak bisa lagi. Tidak ada lagi orang yang mati kemudian hidup kembali, nggak ada lagi. Dan hidup di dunia ini, ya kan, hidup di dunia ini satu keinginan, satu harapan ya di semua orang yang sudah wafat ya. Jadi orang yang sudah meninggal ya kan, itu mereka menyesali karena kenapa kok tidak berbuat baik, tidak berbuat kebaikan, tidak beramal soleh ketika di dunia. Mereka ingin berdoa, mereka menangis ya supaya dihidupkan kembali sebentar saja ya. Untuk apa? Untuk bersedekah. Untuk apa? Untuk beramal soleh, beramal kebaikan ya. Jadi semua kebanyakan orang yang sudah meninggal ya itu menginginkan hidup kembali. Nah sekarang kita ya ada di kesempatan ini, di kesempatan kita masih hidup ya kan, dimana kesempatan ini diinginkan ya rata-rata orang yang sudah meninggal. Makanya kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Untuk apa? Untuk beribadah,
kan begitu ya, untuk beribadah, beramal soleh, berbuat baik ya, bersedekah ya, kemudian membantu orang. Ibadah itu kan macam-macam ya, jadi ibadah kan macam-macam, jadi banyak ada istilah ibadah mahdhah dan ibadah muamalah begitu ya, jadi urusan dengan Allah dan ibadah kepada sesama manusia. Yang sesama Allah ya udah pasti sholat ya kan, itu ya kita urusan kita sama Allah. Nah, di luar itu ibadah sesama kepada manusia begitu ya, kita membantu, kemudian kita menasihati orang, mengajak orang ke dalam kebaikan seperti itu. Jadi kembali ke mafuzat ya, man arafa bu'das safari ista'adda, barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan maka bersiap-siaplah dia, seperti itu. Dan kehidupan ini diibaratkan perjalanan begitu, dan kita di dunia ini dalam sedang kalau istilah Jawanya mampir ngombe ya, itu singgah minum. Nah, itulah bahasa Indonesia, singgah minum. Orang minum itu kan sebentar ya kan, orang minum itu hanya sebentar. Nah, ini saya contohkan, ini saya punya kopi ya, saya punya kopi, saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebentar kan? Nah, itulah ibarat kita hidup di dunia ini ya. Jadi sebentar, nggak ada orang minum kopi sampai 5 menit sampai 10 menit, nggak ada, hanya sebentar, hanya beberapa detik saja. Nah, itu ibaratnya kan begitu ya, sama dengan kehidupan kita di dunia ini ya, hanya sebentar begitu loh ya. Umur kita ya sebentar ya, dan umur ini kan kita nggak tahu ya kan. Rasul itu umurnya kan 63. Nah, jika ada yang lebih dari 63 ya itu kan bonus. Nah, ya, dan nggak ada jaminan kita sampai umur 63 atau lebih 63 ya, karena memang nggak tahu kita. Nah, jadi di situ ya ada yang umur 30 meninggal, ada yang umur 40 meninggal juga ada. Jadi ya, kita nggak tahu. Maka karena kita nggak tahu tadi, kita disuruh mempersiapkan. Setiap hari ini kita disuruh mempersiapkan. Nah, jadi lagi-lagi saya ya yang ngomong ini bukan lebih baik daripada kalian yang mendengarkan, bukan, tapi saya hanya mengajak. Ayo kita tingkatkan ya kualitas ibadah kita tingkatkan amal-amal kebaikan kita, yaitu supaya apa? Untuk bekal di akhirat nanti. Karena di akhirat nantilah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang nyata, kehidupan yang sesungguhnya lah, kan begitu. Jadi dunia ini hanya tipu daya, dunia ini hanya permainan, seperti itu ya, permainan. Ya memang permainan ya, gitu. Kalau kita mendapatkan sesuatu ya kan, kita melakukan sesuatu, kita pengen sesuatu, kita pengen makan durian ya, kita pengen makan durian, lalu kita pergi ke toko yang jual durian ya. Setelah makan durian ini rasanya enak begitu ya, sekali makan enak ya, setelah kenyang dia maka selanjutnya adalah puas ya, sudah makan enak terus puas karena sudah makan durian kesukaannya, durian yang diinginkannya. Setelah puas apa yang terjadi?
Setelah puas yang terjadi adalah bosan, ya, bosan. Yakinlah, nggak mungkin tiap hari, ya, setiap saat makan durian terus. Dan itu terjadi ke semua hal, ya, dalam hal apapun. Itu pertama itu enak, ya, kemudian selanjutnya ini puas, setelah puas bosan. Nah, kalian pengen apa ini, ya, pengen makan, ya nggak makan lah, misalnya apa ya, kalian pengen jam lah, nah pengen jam yang bagus, misalnya ya, jam sport, kalian beli, ya, kalian rasakan enak lah ya, walaupun nggak dimakan tapi kan bisa dirasakan, ya kan, enak, pakai jam, punya jam enak ini, ya. Kemudian setelah enak puas, ya, puas karena setiap hari, ya kan, pakai jam, ya, kita bisa melihat jam, melihat waktu begitu. Tapi setelah kata puas ini ada, beberapa lama kemudian apa yang terjadi? Yaitu adalah bosan. Yakinlah, suatu saat pasti ada bosan. Entah barang apapun itu, barang yang kalian miliki di dunia ini, pasti awalnya enak, kemudian puas, kemudian bosan. Ya, barang yang bisa dimakan maupun yang tidak bisa dimakan. Inilah yang dinamakan dunia ini hanya permainan, dunia hanya tipu-tipu. Kalian makan ini enaknya hanya sampai di tenggorokan saja, kan begitu, hanya di tenggorokan saja. Setelah lewat dari tenggorokan sudah, ya, sama, nggak ada rasanya. Nah, jadi dari tenggorokan ini hanya berapa detik, ya kan, kalian nggak mungkin menahan makanan di tenggorokan sampai 1 jam, kan nggak mungkin. Kalian makan, ya kan, kalian kunyah begitu, setelah dikunyah baru ditelan, hanya beberapa detik bisa merasakan. Kalian makan makanan paling enak di dunia, paling mahal di dunia, entah apa itu namanya, saya nggak tahu. Ya hanya sebentar rasa, hanya di tenggorokan saja. Makanya inilah yang dinamakan dunia, ya. Jadi jangan sampai, ya, kita terlena dengan, ya, dunia. Ya memang dunia ya seperti ini, ya kita harus berjuang, ya kan, kita harus mencari nafkah, kita harus bekerja, ya, untuk kehidupan, ya, keluarga kita begitu, dan untuk masa depan kita. Ya memang ini sudah kewajiban kita untuk untuk berusaha begitu. Tapi di sisi lain itu kita juga harus mempersiapkan bekal kita di akhirat nanti begitu. Jadi mungkin, ya, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Jadi kembali ke pembahasan mahfudzat kali ini adalah man arafa bu'das safari ista'ada. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, bersiap-siaplah dia. Oke, ya, sampai di sini pembahasan video kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.